ente kandidat, ambil dulu di kamarmu sendiri, bagi orang bisa dimengerti. Ya oke, itu perbedaan politik Anda temukan di mana-mana gitu ya. Tadi saya bilang di Rumah Ibu juga Anda temukan gitu. Tapi ini Anda memanfaatkan keuangan wewenang Anda pakai uang APBD, kan uang APBD itu uang rakyat. Iya, uang rakyat. Bayangin aja coba itu, buat apa parahnya praktek gitu. Mau jadi orang besar, pakai kekuasaan yang ada, dan ini ambil duit APBD, pakai APBD, bagi orang baru bilang itu duit dia. Bayangkan betapa parahnya. Sebenarnya haruskah itu dibiarkan? Ya, sebenarnya Ustadz, dalam bentuk regulasi saya ingat betul itu. Itu kan pernah juga DPR memikirkan hal setelah pemilihan ini langsung ini berjalan dan menimbulkan dampak. Sehingga pada waktu itu keluar regulasi 2014 itu adalah ujung sebelum 6 bulan, saya lupa, ada setahun mau pemilihan maka dia harus mundur kalau dia mau harus mundur dia. Bukan kan sudah jadi undang-undang, sudah jadi undang-undang, termasuk 6 bulan sebelum dia calon atau apa itu dia mesti tidak boleh tidak hanya dia harus mundur kalau dia mau maju. Itu termasuk itu kan? Itulah yang akhirnya digugat oleh gubernur yang sedang eksis, yaitu Lampung, Sahrudin atau apa? Dikabulkan oleh MK, nggak harus mundur. Nggak ada pengaruhnya, karena ada proses, kalau itu proses di pengawasan. Dianggap kayak gitu. Nah, padahal ini kayak ini. Dan contoh bangga itu misalnya. Dan ada juga saya menemukan di beberapa tempat itu. nah ini yang menjadi apakah Presiden Prabowo ini mengenal fenomena ini atau tidak, gejala ini atau tidak, atau praktek ini atau tidak. Di provinsi saya, di salah satu kabupaten itu sempat ribut. Lagi ada cara berberkan penggunaan uang oleh bupati untuk mendapatkan partai politik. Membeli cari-cari gitu. Beli tiket, sewa kendaraan. Itu ada. Ini bukan cuma satu loh. Di Kalimantan, di salah satu Kalimantan Selatan lah. Kalimantan Selatan. Ini kan korbannya temanku juga. Itu kan dia diberhentikan dibatalkan pencalonannya oleh KPU. Karena dia terbukti menggunakan dana APBD dan segala macam. Kan dibelikan. Memang itu menarik memang. Sialnya pemberhentian itu memang Pak Eri. Cuman dia tidak melakukan perlawanan. Dia tidak melakukan perlawanan. Nah itu heran juga saya teman. Heran juga itu. Itu salah juga. Dia. Kita tahunya setelah setelah proses kejadian. Gitu. Tapi poin saya cuman masalahnya kartu suara masih ada dan dia itu problem. 70% lagi. 70%. Menang dia. Tapi poin saya begini Pak Erik ya. Apakah ini tidak cukup beralasan untuk dijadikan target pemberantasan korupsi atau bagian dari unit yang mesti dituju di dalam pemberantasan korupsinya Presiden Prabowo? Tidak beralasan. Sementara Pak Prabowo itu menempatkan efisiensi nomor satu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isu pemberantasan korupsi dan efisiensi itu nomor satu. Nomor satu. Sampai ke Antartika. Nah, apakah ini tidak beralasan praktek-praktek kayak begini ini? Kayak tadi itu yang di provinsi saya itu, di Banggai, di macam di termasuk di Kalimantan Selatan. Ya praktek-praktek yang memiliki nuansa kencang penyalahgunaan wewenang itu. Apa tidak beralasan? Kalau Bapak ini memang sungguh-sungguh, karena dia sungguh-sungguh kan bicara mengenai efisiensi dan pemberantasan korupsi, apakah ini dibiarkan? Ustadz, saya katakan ada satu kajian kawan kita di Kalimantan Selatan, relasi hubungan antara pemilihan langsung dengan sumber daya alam. Dia bersama dengan siapa yang di Australia ini? Iya, ada kawan Erfi Hadid. Hafiz. Emi Hafid.
Bukan, yang ada. Lupa ada peneliti di Australia. Dia melihat bahwa ada korelasi positif sumber daya alam itu menyebabkan biaya pilkada sangat tinggi. Satu. Dan implikasi menyebabkan berikutnya, ini kan proses. Setelah itu juga yang menyebabkan tadi korupsi tinggi di daerah tersebut. Setelah pasca pemilihan di Kalimantan Selatan itu ya? Bukan. Di Kalimantan dia salah satu Kalimantan Selatan itu dilakukan objek penelitiannya. Dia hanya mengkaitkan bahwa pemilihan kepala daerah langsung itu berbiaya mahal itu berbanding lurus ada korelatif dengan sumber daya alam. Di mana tingkat sumber daya alamnya tinggi maka biaya tinggi. Dia memberikan contoh. Satu di daerah Kalimantan, kedua Lampung. Kenapa Lampung? Areal perkebunan. Maka Lampung itu satu orang yang menentukan gubernur. Di mana arah si pengusaha ini, itulah yang jadi dia. Satu orang ini. Apa kita fair? Misalnya begini sekarang. Ini kan kita tahu nih, untuk di pilkada itu kan sebagian sengketa-sengketanya kan di bawah Mahkamah Konstitusi. Lalu apakah beralasan gagasan pemberantasan korupsi itu kita kaitkan juga atau kita minta juga kepada Mahkamah Konstitusi untuk berada di dalam rute itu? Gitu ya, jadi misalnya Mahkamah Konstitusi nih, menemukan dalam perkara ini bagaimana begini, oh ini begini pakai wewenang untuk bikin peraturan, bikin pakai APBD. Itu korupsi itu. Iya. Itu sudah kalau dalam rangka kalau tidak pidana pasti. Tapi kalau kita dalam rangka sengketa pemilunya. Sengketa pemilu itu mau terima ini sebagai sesuatu yang salah atau tidak? Iya. Itu satu, yang kedua. Itu maksudnya Ustadz itu sampai ke titik diskualifikasi. Nah, misalnya harus clear. Karena mahkota pemilu itu jujur dan adil. Jujur dan adil. yang bikin. Punya sohib. Dia punya sohib. Dia baca betul. Tahu betul. Yang mantan Menteri Agama itu siapa? SDA. Bukan. Yang muda itu. Lukman Saifuddin. Saifuddin. Iya, Lukman Hakim. Lukman Hakim Saifuddin itu yang di BPMPR itu ngomong, kami ini P3 ini dengan PDIP yang selalu dikerjain selama pilkada, selama pemilu di Orde Baru. Karena itu kita mesti tahu ini. Ya, kata jujur adil itu. Karena perjuangan panjang. Panjang banget itu. Ya, memang itu perjuangannya P3. Nah, korupsi kalau kita kerangkakan itu dalam sejarah kan korupsinya di sistem ini. Karena itu beralasankah kita bangsa ini memandang korupsi itu, memukul korupsi itu dengan stick dari presiden saja atau seluruh sistem yang bekerja dalam itu besti bahu-membahu memukul itu? Atau Ustadz ini ingin menyatakan bahwa tidak cukup kepala daerah itu orang baik. Oh iya. Tidak cukup orang baik. Buktinya fakta. Di kampung beliau ini apa kurang baiknya Ustadz? Betul. Itu bikin saja gitu. Nah itu Ustadz, tapi dia terlibat kasus korupsi. Artinya bukan pada individualnya. Bukan pada individual. Tapi ada sistemnya ini membuat orang menjadi penjahat. Gitu loh. Nah ini tadi bilang itu, sistem ini melahirkan orang jahat.